Shalom kekasih Kristus, senang saya dapat menyapa kembali saudara dimanapun saudara semua berada. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, bahagia, dan tetap dalam pertolongan serta perlindungan Tuhan senantiasa. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin kita semua hidup penuh dengan rasa aman dan damai sejahtera Tuhan dalam setiap harinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara melalui firman-Mu lewat renungan pada hari ini, sehingga kami lewat firman inilah kami terus semakin dibaharui, iman percaya kami semakin dimantapkan, dan kami semakin memiliki satu kehidupan yang terus dicerahkan dan dibukakan hati, pikiran, di mana itu semua dapat merubah sikap dan perbuatan kami. Hal ini terjadi dikarenakan kami semakin melekat dengan Engkau dan kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan senantiasa terus memberi rasa aman dalam kehidupan kami ketika kami menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang kami terima pada saat ini. Biarlah firman-Mu terus membaharui kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tujuan utama otoritas memberi keamanan. Firman Tuhan terdapat dalam Ayub 24 ayat 23. Demikian firman-Nya, Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam perasaan yang nyaman dan keadaan yang aman apabila segala sesuatu berjalan dengan baik. Itu sesuatu yang sangat mudah untuk berkata bahwa kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika berada dalam penderitaan dan kesesakan, sangatlah mungkin iman dan keyakinan pada Tuhan semakin hilang, bahkan sampai melupakan atau meninggalkan keyakinan terhadap Tuhan. Kekasih Kristus, sesungguhnya Allah di dalam nama Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang paling aman, bahkan di tengah kesulitan yang dahsyat sekalipun. Keamanan meskipun dalam situasi yang sulit akan menjadi milik setiap orang yang tahu bahwa Allah adalah pembebasnya. Putus asa akan menjauh dari hidupnya. Sebaliknya, kedamaian akan semakin mendekat. Hal ini akan terjadi selama kita beroperasi di bawah otoritas tertinggi. Maka kita akan aman. Siapapun yang menyerang kita berarti sama dengan menyerang otoritas tertinggi, yaitu Kristus Yesus yang merupakan gambaran Bapa kita dan kita adalah umat kepunyaannya. Dalam hal ini, Tuhan secara jelas memberi rasa aman kepada kita sebagai umatnya. Dalam Zakaria 2 ayat 8 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Pendengar, ungkapan biji mata seseorang berarti orang yang sangat dihargai. Karena itu, otoritas menjadi rasa aman bagi kita. Yesus Kristus menggunakan kata-kata yang tegas bagi mereka yang melukai siapa saja yang adalah milik Bapa. Tuhan memberikan rasa aman bagi kita sebagai umatnya, dan itu dinyatakan dengan begitu tegas. Demikian juga dengan orang yang menyesatkan, sebagaimana tertulis dalam Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Kekasih Kristus, bila kita hidup di bawah otoritas, hidup kita akan jauh lebih baik. Tuhan Yesus telah mencontohkan saat ia menjalani hidup di dunia. Ia selalu merasa aman karena dia tidak beroperasi atau bertindak dengan otoritasnya sendiri, tetapi ia selalu melakukan atas perintah Bapa. Hal ini tidak berarti kebal terhadap masalah dan kesulitan, tetapi ketika kita berada di bawah otoritas tertinggi, kita dilindungi sehingga kita dapat menyelesaikan tujuan otoritas pribadi kita.
Mari kita lihat tentang peristiwa di mana orang-orang berencana untuk membunuh Yesus pada banyak kesempatan, tetapi mereka tidak bisa menyentuhnya sampai tiba saatnya bagi dia untuk dikurbankan menggantikan kita. Tertulis dalam Lukas 4 ayat 29 sampai 30. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang beroperasi di bawah otoritas Bapa, kita memiliki akses pada pertolongan, nasihat, koreksi, instruksi, disiplin Tuhan, dan manfaat-manfaat lain yang tidak akan kita dapatkan jika kita berada di bawah otoritas. Pendengar, jika kita hidup di bawah otoritas, maka kita dapat memandang ke depan dan memandang ke belakang, di mana Tuhan memberi keamanan, sebab kita diberi sebuah kemampuan untuk melihat secara luas dan juga memiliki tempat persembunyian bagi hidup. Sebagaimana pemazmur katakan dalam Mazmur 32 ayat 7, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kekasih Kristus, tujuan utama otoritas adalah memberi keamanan bagi kita yang mau hidup di bawah otoritas tertinggi. Hal ini bukan semata-mata dikarenakan kedudukan dan lainnya, melainkan karena Tuhan sang pemberi otoritas. Sebab di dalam Tuhan ada sebuah tempat berlindung dan contoh yang dapat diteladani. Rasul Paulus menyampaikan pada jemaat di Roma bahwa Tuhan adalah tempat yang paling aman untuk berlindung karena tidak ada yang dapat menandinginya. Sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Pendengar yang terkasih, ayat yang baru kita dengar, tidakkah membuat kita memiliki pengetahuan dan memberi rasa berani? Seharusnya dari ayat ini kita dapat memiliki kepercayaan diri karena kita tidak sendirian dan tentunya memiliki rasa aman sebab memiliki pribadi yang melindungi dan memberi keamanan bagi kita. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati dan mencerahkan iman percaya kami di dalam Engkau, sehingga iman kami semakin kokoh dan semakin yakin bahwa di dalam Tuhan kami memiliki rasa aman. Di dalam Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan satu keamanan, memberikan satu keyakinan dan kenyamanan, karena Engkau yang berjanji, Engkau pula yang akan menjaga dan melindungi kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami percaya siapa yang dapat melawan kami, karena pelindung kami, karena penjaga kami, yaitu Engkau yang tidak ada tandingannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Maka dari itu Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus untuk terus senantiasa menuntun iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.